Ya, halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mengerjakan motor Mio M3. Ya, Mio M3 125. Nah, di sini seperti biasanya Mio M3 itu banyak kendala, banyak penyakitnya. Nah, dan penyakitnya itu beda-beda. Ada yang sensor TP-nya, ada yang injektornya, ada yang full pump-nya dan yang lain-lain. Nah, namun di sini kita akan dengarkan dulu suaranya karena motornya ini ngempos ya. Kita kontak. Kita starter kaki aja karena akinya tidak terlalu kuat untuk starter tangan. Oke, kita starter. Nah, ya teman-teman, di sini motornya sudah hidup ya. Namun suaranya itu ngempos. Kita coba gas full. Nah, jadi motornya ini ketika saya gas, saya tarik gas, suara mesin itu atau RPM-nya putaran mesin tidak langsung kencang. Jadi dia ngempos dulu kayak nyendat gitu. Teman-teman dengarkan, saya gas full. Teman-teman dengarkan lagi, simak baik-baik. Saya gas full ya. Walaupun gas full itu putaran mesinnya tidak mencapai RPM tinggi atau maksimal, cuma di sampai RPM menengah saja walaupun gas full ya. Teman-teman lihat ini. Nah, jadi suaranya mesin itu kita bisa bedakan ya, kita dengar ini pada saat digas tidak responsif, tidak responsif ya. 1 2 3. Ya, jadi suaranya seperti itu, dia ngempos ya, ngempos. Dan tujuan saya membuat video ini agar teman-teman tidak kebingungan. Jadi saya bagikan ilmu saya supaya teman-teman itu tidak kesulitan seperti saya, karena motor ini sudah saya kerjakan dari kemarin ya, dan saya temukan masalahnya hari ini. Nah, kenapa saya sempat bingung, karena mulai dari full pumpnya tidak saya ganti ya. Full pumpnya ini masih normal, ini masih sampai di 38 PSI, ini hampir mencapai 40. Dalam keadaan hidup juga ini masih mencapai di sini ya. Dan injektor sudah saya bersihkan, sampai bersih betul ya. Akinya tidak lowbat juga, masih bagus. Dan sensor TP teman-teman, ini sensor TP-nya di sini ya, sensor TPS atau sensor gasnya ini. Nah, ini dia sensor gasnya. Ini sudah saya setel naik ke atas itu tidak dapat. Jadi saya belikan yang baru. Ini yang baru. Nah, ini yang baru ini sudah saya pasang. Nah, ini dia ya. Ini dia. Ini sudah saya pasang. Namun yang baru ini tidak bagus juga ya, sama saja yang lama. Jadi tetap ngempos. Jadi saya simpan kembali. Nah, kasihan yang punya kalau tidak rusak barangnya terus digantikan, biayanya makin banyak. Jadi kita ganti yang rusak saja ya. Oke, ini saya simpan. Nah, ya kira-kira jika seperti ini apa teman-teman tidak bingung? Pasti bingung kan? Dari kabel busi ini teman-teman, kabel businya ini bagus, tidak ada yang bocor, tutup businya tidak bocor. Businya masih bagus juga, sudah saya ganti busi baru, tetap berebut ya, ngempos. Sebenarnya motor ini tidak terlalu berebut, tapi dia ngempos. Pada saat ingin dibawa jalan di aspal ini, itu motornya tidak bisa jalan. Dia cuma, walaupun gas full itu kecepatannya cuma di angka 20 km per jam, tidak bisa naik, cuma batas 20 aja ya. Nah, walaupun, dan teman-teman dengarkan tadi pas saat dihidupkan itu dia ngempos. Kita coba hidupkan lagi sekali. Nah, jadi teman-teman, jika sudah didiamkan beberapa menit dingin, dia tuh agak bagus lagi. Jadi kadang bagus, kadang enggak ya. Nah, jadi ini mulai agak bagus lagi. Walaupun dia putarannya agak kencang, namun pada saat dibawa jalan itu tidak bisa, tetap kecepatan 20 km per jam. Nah, ini kita coba lagi. Nah, sekarang kita coba gas secara perlahan ya, secara perlahan begini. Nah, tidak bisa juga, kita coba lagi pelan-pelan. Tidak bisa ya.
Jadi kira-kira masalahnya apa teman-teman? Nah di sini saya temukan masalahnya hari ini. Masalahnya itu ada di ECU-nya. Jadi bukan di bagian kabel ya, tapi di bagian ECU. Nah ini dia ECU-nya. Nah, jadi ECU-nya ini yang bermasalah. Ketika motor pertama kali dihidupkan itu digas, dia dalam keadaan standar 2, dia itu RPM-nya agak tinggi sedikit. Namun ketika digas-gas lagi itu semakin rendah. Dan walaupun gasnya ditahan, motornya tidak naik, dia tetap ngempos, tidak bisa RPM tinggi. Nah, karena ini ECU-nya yang bermasalah. Nah, saya sudah membongkarkan satu motor ini. Di sini motornya motor Mio M3 juga ya. Ini motornya motor normal, tidak ada gejala. Ini saya akan pinjamkan ECU-nya. ECU-nya kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan. Nah, karena ECU-nya bermasalah ini kita coba. Kalau teman-teman tidak percaya, kita dengarkan sama-sama. Kita buka dulu ini. Maaf teman-teman, tidak ada yang pegang kamera. Jadi agak sulit memang ya. Bentar. Nih, cabut saja seperti ini. Oke. Sekarang kita pasang yang satu ini. Ini yang lama, yang rusak ini ya teman-teman. Yang rusak ini. Nah, ini yang masih bagus. Ini barang bekas tapi masih bagus. Kepunyaan motor yang tadi ya. Ini kita coba pasang. Oke, ini sudah dipasang ya. Sudah dipasang. Ya. Nah, sekarang kita coba hidupkan teman-teman. Nah, ini sudah yang terpasang yang bagus ya. ECU yang bagus. Ini pada saat saya starter ini responnya akan sangat enak ya didengar. Saya jamin deh. Nah, motornya sudah hidup ya. Sekarang kita coba gas. Nah, beda kan? Teman-teman bedakan suaranya. Saya gas. Saya sentak gasnya dari start sampai full ya. Ini 1 2 3. Nah, gimana teman-teman suaranya? Nah, sekarang kita secara perlahan. Nah, kita sentak sedikit. Kita gas full lagi. Jadi yang bermasalah adalah ECU-nya teman-teman ya. Yang bermasalah itu adalah ECU. Nah, ini ECU-nya. Nah, ECU yang rusak itu ini. Nah, ini. Jadi harus diganti yang baru. Jadi tujuan video ini saya buat agar teman-teman tidak kebingungan. Jadi tujuan video ini saya buat agar teman-teman tidak bingung dengan motor-motor. Jika teman-teman mendapatkan motor, bisa coba dengan cara saya. Jika sudah ganti sensor TP, ganti busi, ganti tutup busi, ganti injektor, atau dibersihkan injektornya, dibersihkan throttle body, diganti sensor TP-nya juga, tapi masih belum bagus, diganti pompa atau full pumpnya masih belum bagus, bisa coba diganti dengan barang yang masih bekas tapi bagus, kepunyaan motornya normal. Dijamin cara ini pasti berhasil ya. Oke. Jadi tidak selamanya yang bermasalah bagian depan, ada kalanya yang di sini yang bermasalah ya. Oke, karena kenapa ini bisa mengakibatkan motornya ngempos, karena ECU ini sudah tidak mampu memberikan arahan kepada injektor untuk menyemprotkan bahan bakar lebih banyak, sehingga pada saat throttle body atau valve-nya membuka, mesin akan kekurangan bahan bakar karena ECU-nya tidak memberikan informasi ke injektor bahwa mesin membutuhkan bahan bakar yang banyak. Oke teman-teman, jadi itulah penyebabnya motor Mio M3 ngempos. Jadi teman-teman jika motornya sering bolak-balik bengkel, silahkan coba teknik ini ya. Oke, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like-nya, share, and subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.